Oke, baik, tadi sampai nomor 4 sudah ada penyelesaiannya. Berikutnya 05. Nilai X yang benar pada bentuk 2 logaritma X tambah 3 kurang dari 2 logaritma 2X ya. Seperti biasa kita buatin syaratnya dulu, bentuk logaritma persamaan maupun persamaan buatin syaratnya. Syarat mana yang kita uraikan? Yang ini, yang 3 logaritma ini 2x nya 2x min 3 harus lebih dari 0, dapat x nya berapa. Yang ini juga sama nih, sekian logaritma berapa, si nilai hasil ini uraikan dapat x nya harus lebih dari berapa. Ini juga sama, dari hasilnya ya, 2 logaritma x plus 3, x plus 3 nya uraikan, ini 2x nya uraikan untuk memenuhi syarat. Ibu ke syarat dulu, x tambah 3 tuh harus lebih dari 0. Ini soalnya gini ya Bu, soalnya kurang dari, ini kan soal, kalau syarat nilai ini berapapun harus lebih dari 0. Oke, x tambah 3 lebih dari 0, x nya harus lebih dari min 3, nanti hasil akhir harus lebih dari min 3. Yang ini 2x lebih dari 0, x harus lebih dari 0 ya, karena kan 2 kali 0 ya, berarti nilai x nya 0. Oke, harus memenuhi 2 syarat ini nanti di akhir ya. Baik, kita uraikan sekarang. Ini bilangan pokok sudah sama, 2 logaritma 2 logaritma bilangan pokoknya 2 lebih dari 1, berarti kalau soalnya kurang dari, ke penyelesaian tetap kurang dari. Ibu buatin dulu 2 logaritma x tambah 3 di soalnya kurang dari 2 logaritma 2x. Bilangan pokoknya sudah sama, lebih dari 1, berarti tandanya tetap ya. Kurang dari 2x, x dikurangi 2x kurang dari min 3 ya nih. Ini min x kurang dari min 3 atau x nya lebih dari 3. Oke, x nya lebih dari 3. Ini lebih dari min 3, lebih dari 0, gimana, buatin aja. Kita punya min 3, ibu di sini min 3, kita punya 0, ada 0, ada 3 ya. Ada 3, kalau di pertidaksamaan, pertidaksamaan, bikin garis bilangan. Tadi ini udah ya, nah ini juga buatkan. Oke, x nya lebih dari min 3, lebih dari itu berarti ke kanan ya kan, nilai ke kanan makin besar. X nya lebih dari 0, terus x nya lebih dari 3, x nya lebih dari 3. Udah, berarti semuanya berkumpul di sini ya, ini penyelesaiannya berarti. Ya, udah, ini x nya lebih dari 3, buatkan x nya lebih dari 3, atau berarti yang A ya. Nih. Oke, berikutnya nomor 6. Nomor 6 udah persamaan nih, ada logaritma tapi persamaan. Oke, ini 9 pangkatnya dalam logaritma ya, seperti yang kita ketahui kalau kita punya bentuk 9 pangkat 2 sama dengan 81. Kalau mau diubah ke eksponen, ini pangkat tuh yang dicarikan, berarti 9 logaritma 81, artinya 9 pangkatin berapa jadi 81 pangkat 2. Ini bentuk logaritma. Nah, ini juga sama ya. Ini itu bentuk pangkat. Bentuk pangkat. Kalau pangkat nih, ini pangkat, jadinya sama dengan tuh. Jadinya sama dengan di sini ya, jadi sama dengan. Oke, buatin aja. Kita manipulasi biar ini peroleh hasilnya. 9 pangkat 3 logaritma 2x min 1 sama dengan 25. Oke. Nih, ini kan dari hasil ya. Ini pangkat bisa dibuat di bentuk logaritma. Kita nyari pangkat, ini pangkatnya jadi sama dengan di sini. 3 logaritma 2x min 1 nih. Kan pangkat tuh kalau nanti diubah ke bentuk logaritma, ini kan kita bentuk perpangkatan biasa, bukan persamaan logaritma karena logaritmanya dipangkat gitu. Nah, ini pada bentuk perpangkatan biasa, pangkatnya nanti kalau di logaritma jadi sama dengan, karena di logaritma nyari pangkat kita ya, inverse dari perpangkatan. Oke, ini pangkatnya ibu buat sama dengan, yang ini berarti ini dari hasil ya, 9 logaritma 25 nih sama dengan 3 logaritma 2x min 1.
di persamaan atau ketidaksamaan nilai pokok harus sama, bilangan pokok harus sama nih, seperempat seperempat. Terus 3 bilangan pokok harus sama ya, seperempat seperempat. 2 ini juga sama, ini 9 bilangan pokoknya ya. Kalau yang ini 3 kita samain. Ini kalau yang mudahnya ini aja disamain ke 9 ya. Oke, ini berarti jadi 9 logaritma 25 sama dengan ini jadi 9. Kalau gitu berarti ini jadi kuadrat. Nih, bentuknya demikian. Di sifat kita tahu gini. Yang ini kalau ibu uraikan ya, 9 logaritma 2x min 1 kuadrat. 9 itu 3 kuadrat. 3 kuadrat logaritma 2x min 1 nih ya. Pangkat 2. Nih. 3 kuadrat 2 di sini bisa pindah ke depan jadi setengah. Silahkan cek lagi di sifat kenapa jadi setengah ya. Kalau di sininya 3 pangkat 4 jadinya seperempat. 3 pangkat 5 jadi seperlima. Kalau pindah ke jadi koefisiennya setengah 3 logaritma 2x min 1 kuadrat. Nah, kemudian kita tahu juga bentuk kuadrat ini bisa pindah ke depan. Setengah dikali 2 nih. Kalau bentuk kuadrat di sini di daerah hasil tetap pas pindah ke koefisien tetap nilainya. 3 logaritma 2x min 1 nih. Ini setengah dikali 2 kan 1 ya nilainya. Ini 1. Jadi senilai. Jadi ini senilai. Nih. Ya. 9 logaritma 2x min 1 kuadrat senilai dengan ini karena pas kita operasikan hasilnya sama. 3 logaritma 2x min 1. 3 logaritma 2x min 1 senilai dengan ini ya. Karena saat kita uraikan tuh sama. Nah, oke, baik. Bilangan pokok sudah sama, berarti kita tinggal uraikan aja. 25 sama dengan ini kita kuadratkan berarti 4x kuadrat. 2x kali 2 4x. 4x kurangi 1 kali min 1 min 4x. Min 1 kuadratkan plus 1. Berarti oke. 4x kuadrat min 4x plus 1 min 25 sama dengan 0 ya. Kita satu ruaskan. Ibu yang ini nggak berubah tandanya. Ini yang berubah. Boleh ya. Ini fungsinya biar koefisien x kuadratnya ini positif. Oke. 4x kuadrat min 4x min 24 sama dengan 0. Nah, buka sini aja. Boleh disederhanain, boleh bagi 4 semuanya dapat x kuadrat min x min 6 ya. Sama dengan 0. Oke. 6 tuh 3 kali 2 berarti min 3 sama plus 2. Ini dijumlahin min 1. Dikalikan min 6. Oke. Kalau sama dengan 0 kita nggak usah gunain garis bilangan ya. X sama dengan min 2. Oke. Bu, 3 sama min 2. Mana penyelesaiannya? Cek ke syarat. Ini syaratnya belum kita buatin syaratnya gimana? Syaratnya yang ini. Nah, syaratnya yang ini. Ibu buatin di sini aja syaratnya. Ini kan 25 udah lebih dari 0, syaratnya yang ini. 2x min 1 itu harus lebih dari 0. X-nya lebih dari setengah. Oke. Harus lebih dari setengah nilai akhirnya. Oke. Min 2 lebih dari setengah enggak? 3 lebih dari setengah iya. Udah, betul, berarti penyelesaiannya 3. Nanti kita dapat nilai x-nya berapa? Itu keduanya belum tentu penyelesaian, cek syarat ya. Yang memenuhi yang 3. 3 itu yang C. Ya, 3 itu yang C. Berarti yang ini ya. Oke, baik, kita ke nomor 6. Berikutnya. Ya, yang nomor 7 sekarang. Ini logaritma bersamamu gimana kalau bilangan pokoknya nggak ada, artinya di sini teh bilangan pokoknya 10. Kalau nggak ada bilangan pokok di sini artinya 10. Oke, penyelesaiannya sama. Ini persamaan logaritma.
biar nggak lupa bikin syaratnya 2x plus 5 harus lebih dari 0, harus lebih dari 0. X nya harus lebih dari min 5/2. Ini juga buatin, ini x min 2. X min 2 tuh harus lebih dari 0, X nya lebih dari 2. Hasil akhir harus memenuhi keduanya. Oke, baik. Kita selesaikan. Bilangan ini bilangan pokoknya udah sama-sama 10. Kemudian lebih dari 1 ya. Kalau sudah sama, tinggal uraikan daerah hasilnya. 2x plus 5 sama dengan logaritma x min 2. Oke, ini udah sama. 2x plus 5 sama dengan x min 2. Tinggal operasi aljabar aja. 2x min x, x ya. Min 2, min 5, min 7. Oke. Udah dapat min 7. Diminta, kita cek sama syarat. Min 7 belum tentu solusi. Caranya cek syarat. Min 7 lebih dari min 5 lebih dari min 5/2. Min 5/2 itu berarti min 2,5 ya. Min 7 lebih dari min 2,5 enggak. Ini kan minnya 2,5, ini minnya 7. Enggak ya. Ini justru lebih kecil. X-nya lebih kecil dari min 5/2. Harusnya X-nya lebih besar. Ini kan min 5/2 berarti min 2, 1, 2, 3 itu lebih besar dari min 5/2. Kalau min 7 lebih kecil, berarti nggak memenuhi ya. Apakah min 7 lebih dari 2? Enggak. Oke, berarti gimana? Min 7 yang kita peroleh tidak memenuhi syarat, berarti nggak ada penyelesaian ya. Himpunan penyelesaiannya himpunan bilangan kosong karena X-nya nggak memenuhi syarat. Berarti kita dapat yang B ya, gitu. Oke, berikutnya yang 8. Masih dalam logaritma persamaan gitu. Kalau persamaan kita nggak usah cek garis bilangan. Baik, bilangan pokok sudah sama, berarti kita bisa uraikan. Ruas kiri ini kita gabung aja biar sederhana. Sifat logaritma kalau perkalian, kalau penjumlahan jadi perkalian ya. Ibu langsung ubah ke bentuknya aja. 3 logaritma. Nih, ini udah sama. Bilangan pokoknya boleh kamu jadi kali x min 2 dikali x min 1 sama dengan 3 logaritma 6. Oke, yuk kaliin dulu. X kuadrat ini jumlahin min 3 ya. Min 3x kaliin plus 2. 3 logaritma sama dengan ini juga 3 logaritma. Oke, bilangan pokok udah sama, kita tinggal uraikan yang ininya. Sama dengan 6 karena udah sama bilangan pokoknya nih. Kayak gini, ini udah sama, logaritmanya tinggal ininya aja tuh. Jadi ke sini. Ini juga udah sama Bu, 3 logaritma. Oke, tinggal ininya aja tuh kesinihin, 6-nya kesini kalau udah sama. Kalau enggak samain dulu. Oke, udah operasi aljabar aja habis ini. X kuadrat min 3x 2 kurangi 6 min 4 ya. Min 4 sama dengan 0. Bentuk kuadrat nih, faktorkan. Oke, min 4 tuh min 1 kali 4 ya. Berarti ini min 4 biar jadi menghasilkan min 3. Ini plus 1. Oke. Kita belum cek syarat ya, nggak apa-apa di sini deh. Nih ya, dari sini dulu dapat X-nya sama dengan 4, X sama dengan min 1 ya. Nah, ini belum tentu solusi. Kita cek ke syarat. Syaratnya yang mana yang ini? Daerah hasil yang bentuknya dalam X atau bervariabel, itu buatin syaratnya. Ibu buatin syaratnya dulu. Yang ini ya. Nih. Ini boleh, ini boleh. Jadi kita dari sini aja. X-nya harus lebih dari 2. Ya kan yang ini. X-nya juga harus lebih dari 1. Berarti ambil yang ini aja. Karena kalau lebih dari 2 pasti lebih dari 1. Hasil akhir harus lebih dari 2. 4 lebih dari 2, iya. Min 1 lebih dari 2, enggak. Oke, berarti penyelesaian yang ini, yang 4. Udah, X sama dengan 4 solusinya. Yaitu yang B. Oke, ini 2 nomor terakhir ya. Sebelum ke persamaan kita mengenal fungsi dulu. Nah, ini fungsi logaritma sama fungsi eksponen ini diminta. Gambar grafiknya mirip, jangan ketukar. Oke, baik.
Yang merupakan ciri grafik fungsi logaritma adalah, kalau grafik logaritma ini Ibu buatkan ya. Ini gambar grafik fungsi logaritma. Yang ini untuk fungsi gx saat bilangan pokoknya lebih dari 0. Nih, 2 logaritma x ini gambar grafiknya. Gambar grafiknya naik. Nih, naik. Kemudian untuk bilangan pokoknya lebih dari 1, ya. Kemudian ini sumbu x ya yang mendatar, memotong sumbu x di titik 1,0. Kalau bentuk yang bilangan pokoknya kurang dari 1, itu grafiknya turun. Ya, asimptotnya coba kita cek ke sini. Grafik memotong sumbu x di 1,0, betul. Sumbu y merupakan asimptot. Nah, ini kan ini bentuk pangkat ya. Kalau bentuk pangkat saat bilangan pokoknya lebih dari 1 naik ke atas juga. Pada logaritma kalau bilangan pokoknya lebih dari di antara 0 dan 1 atau pecahan positif, itu grafiknya turun. Nah, ini kan naik, ini karena bentuk eksponen ya. Kalau bentuk logaritma bilangan pokoknya lebih dari 1 naik. Logaritma bilangan pokoknya di antara 0 dan 1 atau pecahan positif turun ya. Asimptot itu garis yang didekati kurva. Garis yang didekati kurva itu asimptot. Coba ini gambar grafiknya ya. Gambar grafik logaritma yang ini. Ini kan ini 0. Kalau titik x lainnya ini makin mendekati sumbu y. Ya, kalau Ibu perpanjang kan garisnya akan mendekati sumbu y. Berarti asimptotnya sumbu y. Asimptot itu garis yang didekati grafik. Si grafik ini kalau Ibu perpanjang yang bawahnya mendekati sumbu y. Asimptotnya terhadap sumbu y, betul. Ya, ini tadi betul. Motong sumbu x di 1,0, ini sumbu x 1,0 dipotong oleh grafik logaritma, betul. Sumbu y sebagai asimptot, betul. Ini asimptot, garis yang didekati kurva, betul. Kita cek yang C. Pasti enggak, karena kalau asimptot terhadap sumbu y tidak terhadap sumbu lain, berarti ini nggak memenuhi ya. Yang D, coba grafik memotong sumbu y di 0,1. Bukan ya, karena kan di 1,0, ini juga bukan. Grafik fungsi A logaritma x untuk A nya lebih dari 1 naik, katanya gitu. Ini A nya lebih dari 1, grafiknya naik, betul. A, B, E yang memenuhi ya. A, B, E yang mana? Ini kan ada di solusi. Ini Ibu pilihannya nanti diperbaiki ya, ini E ya. A, B, E yang memenuhi, A, B, dan E yang memenuhi yang A ya. Kalau Ibu perbaiki di Google Form, ini solusinya yang A. Kalau Gform-nya nggak Ibu ubah, ini dianulir ya. Yang memenuhi A, B, sama E. 10. Grafik fungsi eksponen. Ciri-ciri yang memenuhi yang mana aja, ini eksponen. 2 pangkat X kayak gini, ini eksponen. Yang memenuhi yang mana? Grafik memotong sumbu x di 1,0. X-nya 1 ya 0, X-nya 1 ya 0, enggak ya. Memotongnya di 0,1. Ya 0,1 betul, berarti ini. Sumbu y sebagai asimptot. Berarti y harus didekati oleh grafik. Ini grafiknya kalau Ibu perpanjang mendekati x. Ya, bukan. Asimptot terhadap sumbu x, betul. Berarti karena grafiknya kalau diperpanjang mendekati sumbu x. Grafik fx sama dengan A pangkat x, ini kan A pangkat x ya, untuk A nya lebih dari 1 merupakan grafik naik ya, merupakan grafik naik. Ini grafik naik. CDE ya, CDE berarti ini yang memenuhi. Ini kalau di Gform-nya Ibu perbaiki, ini boleh dianulir ya. Ini kurang lengkap, grafik naik maksudnya. Yang memenuhi CDE yang B ya. Itu penyelesaiannya, semoga bisa dipahami. Nanti silahkan latihan soal kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.